Udin dan Joko merupakan pasien di rumah sakit jiwa. Suatu hari ketika mereka sedang berjalan dan melewati kolam renang rumah sakit, Joko tiba-tiba melompat ke dalamnya. Ternyata kolam renang tersebut sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Joko pun tenggelam hingga dasar kolam. Melihat hal itu Udin langsung melompat untuk menyelamatkan temannya. Ia berenang sampai dasar dan menarik Joko keluar. Kemudian dokter datang setelah mengetahui aksi heroik yang dilakukan Udin. Dokter tersebut memperbolehkan Udin keluar dari rumah sakit jiwa karena dia sudah sembuh. Dokter berkata, "Udin, kami punya kabar baik dan kabar buruk untukmu. Kabar baiknya secara mental kamu sudah stabil. Kabar buruknya temanmu yang kamu selamatkan gantung diri di kamar mandi dan meninggal." Udin pun menjawab, "Dok, Joko tidak gantung diri. Saya menggantungnya di sana biar kering." Udin sakit dan berkunjung ke praktek seorang dokter. Kebetulan, dokter sedang keluar, tetapi Soimah, juru rawatnya sangat cantik dan seksi mengatakan, "Mungkin saya bisa menolong. Masuklah ke kamar periksa, dan tanggalkan semua pakaian Anda." 5 menit kemudian, Soimah meletakkan tangannya yang halus ke tenggorokan Udin, dan berkata, "Coba bilang, 33 pelan-pelan." 33, kata Udin. Soimah yang genit itu kemudian menjamah dada Udin, dan mengulangi, "Coba bilang, 33 pelan-pelan." 33, kata Udin lagi. Soimah meletakkan tangannya ke perut Udin, dan mengulangi perintahnya. Kembali Udin mengucapkannya, 33. Akhirnya, Soimah memegang anunya Udin, dan mengulangi perintahnya. Udin pun berkata, 1, 2, 3, 4, 5. Di sebuah rumah sakit umum, banyak orang antre untuk melakukan pemeriksaan pendengaran. Udin dengan buru-buru menerjang masuk ruang periksa mencari perawat, "Aku nomor 33. Nomor 33 sudah lewat, tadi sudah kupanggil berulang-ulang, tapi Bapak tidak datang." Udin pun dengan marah berkata, "Kalau kupingku kondisinya normal, buat apa sekarang aku datang kemari memeriksakan pendengaranku?" Suatu pagi, Udin berkonsultasi kepada seorang dokter. "Ada keluhan apa, Pak?" "Anu dok, apakah ada cara agar aku memiliki umur yang panjang?" "Itu mah gampang Pak, menikahlah." "Apakah itu akan membantu dok?" "Tidak, tetapi dengan melakukan itu, maka Anda tidak akan berpikir lagi untuk memiliki umur yang panjang." Suatu hari Udin yang seorang perokok mengunjungi dokter karena takut ada masalah pada paru-parunya. "Dok, apakah dokter telah melihat bercak hitam pada paru-paruku?" "Apapun aku tak kelihatan." "Dok, apakah itu benar?" tanya Udin senang. "Benar. Paru-parumu seluruhnya telah gelap gulita, mana ada bercak yang masih bisa kelihatan?" 3 paramedis membual tentang peningkatan waktu respons tim ambulans masing-masing. "Sejak kami memasang sistem navigasi satelit baru kami telah memangkas waktu tanggap darurat kami hingga 10%. Tidak buruk," komentar paramedis kedua. "Tetapi dengan menggunakan model komputer dari pola lalu lintas, kami memangkas waktu rata-rata kami sebesar 20%. "Itu bukan apa-apa," kata paramedis ketiga, "sejak sopir ambulans kami ditempatkan magang di operator bus lintas Sumatera, kami telah memotong waktu tanggap darurat kami menjadi setengahnya." Keluarga seorang pasien sedang berkumpul untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh seorang dokter spesialis. Kondisi pasien tidak terlihat baik. Satu-satunya kesempatan adalah transplantasi otak. Tapi berita buruknya adalah bahwa harga otak sangat mahal, dan Anda akan harus membayar biaya itu. "Berapa biaya untuk donor otak?" tanya kerabatnya. "Kami ada beberapa stok. Untuk otak insinyur, akuntan, dan programmer, semua harganya sama 500 juta. Ada juga otak anggota DPR, harganya 5 miliar. Seorang kerabat tampak terkejut, tapi semua orang mengangguk karena mereka pikir mereka mengerti. Namun putri pasien tidak puas dan bertanya, "Mengapa otak anggota DPR sangat mahal?" "Harga itu sebenarnya cukup standar," kata dokter yang menjadi kepala tim. "Otak insinyur, akuntan, dan programmer terlalu sering digunakan jadi harganya lebih murah."
Udin adalah anak seorang dokter yang mengikuti jejak ayahnya mengikuti kuliah di jurusan pendidikan dokter. Ketika sudah diizinkan untuk melakukan praktek, Udin pun pergi ke rumah ayahnya untuk berkonsultasi. Baiklah ayah, sekarang saya sedang persiapan untuk memiliki klinik sendiri. Jadi beri saya beberapa pedoman untuk sukses. Ayah Udin pun menjawab. Begini nak. Pokoknya selalu tulis resep kamu agar tidak terbaca dengan jelas, dan tulis tagihan kamu agar terbaca dengan jelas. Setelah dilantik, seorang wali kota melakukan inspeksi mendadak ke sebuah rumah sakit jiwa di kotanya. Kunjungan wali kota yang sangat mendadak ini membuat para pengurus rumah sakit jiwa kebingungan dan mencoba membuat acara seadanya untuk menyambut wali kota. Seluruh dokter dan staf di RSJ berdiri, dan di situ juga beberapa pasien yang menurut pemeriksaan terakhir sudah hampir waras. Pak Wali Kota kemudian menyalami seluruh staf, dan ketika sampai di barisan pasien, Wali Kota menyalami salah satu pasien sambil berkata, "Saya Wali Kota." Pasien itu kemudian tersenyum dan berkata, "Oh bagus. Tidak apa-apa kok." Pak Wali Kota yang kebingungan dengan jawaban itu kemudian berkata, "Apa maksud Anda dengan tidak apa-apa?" Pasien itu kemudian menepuk bahu wali kota dan berkata dengan tenang, "Waktu saya baru masuk, saya juga ngaku presiden. Lama-lama nanti sembuh kok sesudah dirawat di sini. Yang sabar saja mas." Soimah pergi ke dokter karena sakit kepala ringan. Begitu masuk ke ruang praktek dokter, si dokter meminta untuk membuka pakaiannya. Soimah pun berkata, "Dokter, saya itu sakit kepala masa harus buka baju sih? Mau sembuh nggak? Pokoknya buka bajunya." Setelah Soimah membuka bajunya dengan terpaksa, dokter lalu menyuruh untuk membuka celananya. Terang saja Soimah bingung. "Dokter, saya sakit kepala kenapa harus buka baju, buka BH, dan buka celana? Mau diperiksa nggak? Buka semuanya." Dengan terpaksa Soimah menuruti perintah dokter. Setelah tak sehelai benang pun menempel pada tubuhnya, si dokter menyuruh Soimah masuk ke dalam ruangan khusus. Soimah sempat ragu-ragu dan takut. Tapi akhirnya mengikuti saran dokter. Begitu masuk ke dalam ruangan ternyata di dalam ruangan sudah banyak pasien yang sudah telanjang bulat. Soimah pun bertanya pada mereka. "Saya sakit kepala kok disuruh telanjang? Kamu sakit apa, kok disuruh telanjang juga?" "Saya sakit batuk. Saya pilek." Di dalam, mereka mempertanyakan cara dokter memeriksa. Tengah ribut begitu ada salah seorang yang juga telanjang nyeletuk. "Kalian masih mending datang untuk berobat. Saya ini kesini untuk ngantar surat saja suruh telanjang." Suatu hari Udin mendatangi seorang dokter. "Dokter, aku ingin dikebiri," katanya. "Apa?" teriak dokter itu. "Aku ingin dikebiri," ulangnya. "Usahaku memang sukses, tapi nafsu seksku telah hilang. Karena itu aku ingin dikebiri." Dokter itu masih ragu-ragu, tapi Udin menyodorkan 200 juta. Keesokan harinya, operasi dilakukan. Beberapa minggu kemudian, ketika pengusaha itu berkunjung ke Zimbabwe, didengarnya dua pengusaha sedang bercakap-cakap. "Apa kau percaya, menurut penelitian, orang yang disunat daya seksnya bertambah?" "Sialan," maki Udin pada dirinya sendiri. "Disunat, perkataan itu yang ingin kuucapkan selama ini." Soimah mengeluh kepada teman-temannya tentang dedikasi ekstrim suaminya pada pekerjaan barunya. Soalnya, suami Soimah sudah cukup lama menganggur. Dia memberitahu teman-temannya, "Saya menghargai kenyataan bahwa akhirnya dia menemukan pekerjaan baru, tetapi saya tidak suka dia membawa pulang pekerjaannya dan menyelesaikannya di rumah." "Kenapa emangnya? Apa pekerjaan barunya?" "Dia pembalsem jenazah." Seorang pria pergi ke dokter karena rambut di kepalanya rontok sehingga membentuk lingkaran botak. Dokter memeriksa dengan santai, lalu berkata, "Oh ini hanya alopecia. Saya akan memberikan salep dan sampo kepada Anda." "Dokter," protes pria itu. "Sebelum ke sini, saya sudah pergi ke banyak dokter spesialis kulit. Saya sudah mencoba berbagai salep dan balsem yang ada di muka bumi ini. Bahkan saya sudah mencoba penyinaran ultraviolet. Tapi hasilnya sama sekali nihil. Kalau begitu tidak ada gunanya lagi saya berikan salep dan balsem ini. Hanya
Beberapa saran ini barangkali bisa Anda coba. Pertama, Anda bisa menjalani transplantasi rambut yang memakan banyak biaya. Kedua, Anda juga bisa mencoba akupuntur. Tapi ini juga mempunyai kemungkinan tidak memberi hasil dan agak memakan biaya. Ketiga, metode ini paling murah dan dalam beberapa kasus memberikan hasil yang sangat luar biasa. Apakah metode itu, dokter? Menaruh lendir wanita di bagian yang botak itu. Terima kasih, dokter. Saya akan mencobanya. Tapi ketika berbalik hendak meninggalkan ruang periksa, pria itu melihat bahwa ternyata dokternya juga botak. Karena itu dia menjadi ragu-ragu. Maaf, dokter. Tapi Anda sendiri juga botak. Benar, sahut dokter. Tapi, tidakkah Anda perhatikan bahwa saya punya kumis yang lebat? Udin dan Joko sedang berjalan di tengah hutan. Saat Udin sedang kencing tiba-tiba seekor ular melompat dan menggigit burung si Udin. Aduh. Kenapa, Din? Tanya Joko kaget. Saya digigit ular. Cepat telepon dokter. Beruntung Joko membawa handphone sehingga ia langsung menghubungi seorang dokter. Dokter, teman saya digigit ular. Apa yang harus saya lakukan? Ular jenis apa? Saya tidak tahu. Panjangnya 1 meter berwarna loreng hijau kuning. Waduh gawat. Ular itu sangat berbisa. Kamu harus mengisap keluar bisanya. Kalau tidak teman kamu akan mati dalam waktu setengah jam. Joko pun menutup handphonenya. Udin yang sudah pucat pasi seperti mayat bertanya pada Joko. Apa kata dokter Jok? Dengan lemas Joko memandang burung Udin lalu berkata. Dokter berkata nyawa kamu tinggal setengah jam lagi, Din. Setelah berbulan-bulan berada di rumah di masa pandemi COVID-19, Soimah memberitahu suaminya. Kita tidak pernah pergi kemanapun. Walaupun pandemi, bisalah kita pergi bareng sesekali. Pakai masker kan bisa ya? Baiklah kalau begitu, besok aku akan mengeluarkan sampah kita ke depan rumah untuk diambil petugas kebersihan. Kamu bisa bergabung denganku. Seorang kakek berusia 70 tahun pergi ke dokter. Maaf dok, gaya apa yang aman kalau mau bercinta? Kan tulang saya tidak sekuat dulu lagi, tanya si kakek. Gaya yang paling cocok buat kakek doggy style. Jawab dokter tenang. Maksud dokter menungging? Tanya kakek heran. Bukan, tapi cukup mengendus-endus aja. Jawab dokter kalem. Pada suatu hari, kakek dan nenek sedang melihat acara yang berjudul Dukun Sang Penyembuh di TV. Sebelum acara itu berakhir, dukun itu meminta semua orang yang ingin sembuh untuk meletakkan tangan kanannya di layar TV, dan menaruh tangan kirinya di bagian dari tubuh mereka yang ingin disembuhkan. Nenek pun segera bangkit dari kursinya, dan berjalan menuju TV lalu meletakkan tangan kanannya di layar TV, dan meletakkan tangan kirinya di pinggangnya yang mana sakitnya itu telah dideritanya selama 2 tahun. Kakek pun tak mau ketinggalan, dia berjalan menuju TV. Lalu meletakkan tangan kanannya di layar TV dan meletakkan tangan kirinya di selangkangannya. Nenek yang melihat si kakek sambil berkata, tampaknya kau tidak mengerti acara dukun ini. Acara ini kan tujuannya adalah untuk menyembuhkan yang sedang sakit, bukan untuk membangkitkan yang sudah mati. Udin makan di warung sate milik langganannya yang sekarang rasanya beda banget, gak seenak dulu. Pak Joko, rasa sate sampean kok gak seenak dulu. Tukang bikinnya ganti orang ya. Gak kok Mas Udin, masih saya. Resep sate atau bumbu kacangnya kali diganti? Gak sih, masih sama kayak dulu. Terus apa yang bikin beda ya? Joko berpikir sejenak dan berkata, semenjak corona, sekarang saya rajin cuci tangan sebelum bikin sate. Udin adalah seorang pria berjiwa sosial tinggi yang secara sukarela menghibur pasien di panti jompo. Dia pergi ke salah satu rumah sakit lokal di Jogja dengan membawa serta gitarnya. Dia menceritakan beberapa lucon dan menyanyikan beberapa lagu lucu di depan para pasien. Setelah selesai dia berkata sebagai perpisahan, saya harap kondisi Anda semua akan menjadi lebih baik. Seorang yang duduk di pojok menjawab, saya harap permainan gitar Anda juga akan menjadi lebih baik.
Saat PPKM Udin diharuskan untuk bekerja di rumah. Setelah 1 minggu di rumah terus, Udin yang heran karena istrinya yang tiap hari masak sayur terus gak pernah memakai lauk akhirnya bertanya pada istrinya. Mama, ini kenapa lauknya kok daun kelor, daun singkong ama daun pepaya terus-terusan sih? Anu Pah, kata orang-orang agar tidak kena virus corona harus lauk daun. Astaga, lockdown mama, bukan lauk daun. Saat wabah corona melanda, karena langka dan mahalnya hand sanitizer, Udin yang merupakan anak yang kurang mampu tidak mampu untuk membelinya dan akhirnya dia balurin tangannya pakai balsem. Joko yang keheranan dengan kelakuan Udin pun bertanya, emang bisa membunuh virusnya pakai balsem ya Din? Udin pun menjawab, belum tahu juga sih, tapi minimal kita udah menyiksa virusnya pakai balsem. Seorang kakek tua yang telah lama menjadi pensiunan petani menjadi sangat bosan dan memutuskan untuk membuka klinik medis. Dia memasang tanda di luar yang berbunyi, dapatkan perawatan Anda seharga 1 juta, jika tidak sembuh, dapatkan kembali 2 juta. Udin yang yakin bahwa kakek tua ini tidak tahu banyak tentang obat, berpikir ini akan menjadi kesempatan besar untuk mendapatkan uang 2 juta. Dia pergi ke klinik dan berkata, Mbah dokter, saya telah kehilangan semua rasa di mulut saya. Bisakah Anda membantu saya? Perawat, tolong bawa obat dari kotak 22 dan taruh 3 tetes di mulut dokter muda ini. Astaga, ini kan bensin dok. Selamat. Seleramu sudah pulih. Biayanya 1 juta. Udin merasa kesal dan kembali setelah beberapa hari memikirkan untuk mendapatkan kembali uangnya. Saya telah kehilangan ingatan saya tidak dapat mengingat apapun. Perawat, tolong bawa obat dari kotak 22 dan taruh 3 tetes di mulut pasien. Oh tidak, itu kan bensin. Selamat. Ingatanmu sudah pulih. Biayanya 1 juta. Setelah kehilangan 2 juta, Udin pergi dengan marah dan kembali setelah beberapa hari. Penglihatan saya menjadi lemah, saya hampir tidak bisa melihat. Saya tidak punya obat untuk itu. Ini uang 2 juta untuk Anda. Tapi ini hanya 1 juta. Selamat. Anda mendapatkan penglihatan Anda kembali. Biayanya 1 juta. Soimah masuk ke ruang periksa kehamilan ketika namanya dipanggil petugas. Halo dok, ketemu lagi. Halo juga. Nama ibu siapa? Soimah dok, masa lupa? Kan saya sudah sering kemari. Maaf bu saya lupa. Habis pasien saya banyak sih. Tolong naik ke tempat tidur dan buka pakaiannya agar saya periksa. Soimah pun membuka bajunya dan tiduran di tempat tidur. Selang beberapa saat memeriksa, si dokter berkata, nah, kalau ini saya tahu, pasti Bu Soimah. Udin adalah pengacara yang kondang di kotanya. Suatu hari dia disuruh mengerjakan kasus pembunuhan. Saat sidang, Udin memberitahu tersangka, saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk kamu. Kamu mau saya jelaskan yang mana dulu? Apa kabar buruknya? Tanya si tersangka. Berita buruknya adalah, darahmu ada di seluruh penjuru TKP, dan tes DNA membuktikan bahwa kamu adalah tersangkanya. Apa kabar baiknya? Kolesterolmu 130. Sepasang pengantin baru mengalami gangguan kesehatan. Setelah diperiksa dokter dengan teliti, dokter memberitahu perkara itu disebabkan oleh hubungan seks yang terlalu sering. Untuk sementara waktu ini, Anda berdua supaya tidak terlalu sering melakukan hubungan seks. Sebaiknya 3 kali seminggu cukup. Untuk memudahkan mengingatnya, saya sarankan untuk melakukan hubungan ini hanya pada hari yang bermula dengan huruf S, yaitu Senin, Selasa dan Sabtu. Saran dokter dengan sabar pada kedua pasangan tersebut. Tapi pada malam ketiga berpuasa dari kegiatan hubungan intim itu, si suami tidak dapat lagi menahan nafsunya, langsung mencumbui istrinya yang sedang tidur hingga istrinya terjaga. Hari ini hari apa mas? Tanya si istri. Sambil menahan nafsunya Udin berkata, semi siang.